أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimah sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama di awal pagi yang berkah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, puja Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah dan zikir yang kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memberikan nikmat dan rahmat yang cukup ke kita hamba. Nikmat, rahmat, karunia Allah yang kagejuk ke kita salah sabah ji bab bengah yang mulianya ka negeri hidayah gerak langkah diketok hati kita mandung untuk tak berangkat dari rumah bertanya dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang bertengut, dalam keadaan yang doa, dalam keadaan yang lepi. Urang mantong mangat tengut bertanya kagak beri hidayah di Allah untuk tajak bak kama mano tatung semayang tak berangkat ke rumah Allah. Hana lain tujuan bertanya, yakni untuk mendapatkan keridaan Allah, untuk tak minta kerelaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepada Allah. Kita lakukan salat subuh berjamaah yang kali kita lakukan. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kali kita kubut memandung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan semoga Allah beri rahmat dan sejahtera kepada Nabi kita, penghulu segala Nabi dan segala Rasul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berdoa ketika sampai di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang doa yang dikenal Rasulullah ketika kita mau bulan Rajab. Kita posisi pada pertengahan Rajab dengan Sya'ban ketika insya-Allah bertemu dengan tamu agung Allah yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari jino kita berdoa lagi yang berdoa oleh Rasulullah, ya Allah berkahi kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami ya Allah, beri kamu merumpuk dengan tamu agung ya Allah, yakni bulan suci Ramadan. Pakan tak melaki beri merumpuk dengan bulan Ramadan. Karena ditanya tak yakini mandu, tak tupu ka maklum bulan Ramadan bulan yang lekat kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki Allah. Maka mandu pun mengharapkan mudah-mudahan ditanya merumpuk dengan Ramadan. Namun walaupun kadang-kadang tak berdoa, seandainya Allah Ta'ala ditakdirkan bertanya meninggal dalam Ramadan, bertanya hanya terlepas daripada doa yang kali kita melaki kepada Allah. Namun Allah kadang lebih sayang ke bertanya sehingga bertanya awal tahu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kaum muslimin, marilah sama-sama kita berselawat kepada keluarga dan sahabat Rasulullah yang selalu membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketakziman dan kemuliaan kepada aparat kampung Pak Gesi, kemudian kepada imam masjid, imam kampung dan kepada seluruh aparatur desa yang hanya mungkin disebutkan satu persatu. Khusus kata-kata penghormatan dan kemuliaan kepada kita yang memandung sidang jamaah subuh yang tak berhadir baik kaum muslimin maupun kaum muslimat. Mudah-mudahan kita yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu yang singkatnya izinkanlah dan menyampaikan sedikit nasihat ataupun mau'izah yang mudah-mudahan menjadi peringatan, menjadi manfaat khusus kepada alun yang menyampaikan nasihatnya
dan umumnya kepada kita memandu yang mendengarkan nasihat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah dan memberikan kepada kita istiqamah di dalam berbuat ketaatan kepada Allah, sehingga kita menjadi orang yang muttaqin, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengarkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Apa itu sih takwa? Takwanya kita tak puput segala perintah yang kandil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak puput perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubena kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Bukan hanya perintah-perintah yang wajib, tetapi perintah-perintah yang sunnah. Menancit dom hukuman tau yang ngetham di Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul, tak tinggalkan, tak jauhi, baik perbuatan yang haram maupun perbuatan yang makruh. Yang makna takwa. Kadang kita selamanya mantong tak puput ada yang wajib, ada yang sunat hanya tak puput. Berarti kau belum sempurna takwa itu. Kadang selamanya kita mantong tak tinggalkan ada yang haram, ada yang makruh dalam agama yang dibenci oleh Allah, walaupun kadang hanya dosa, mantong tak puput. Yang tanda cit belum bertakwa dengan sesempurna mungkin. Maka mari kita berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena balasan takwa yang Allah taala janjikan yaitu syurga nantinya di yaumil akhirah. Telah tabah perintah Allah kaum muslimin yang maklum bagi kita yaitu melakukan salat sehari semalam 5 waktu. Sembahyang yang kan wajib di Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diberi ibadah sembahyang yang sebagai hadiah kepada Rasulullah dan hadiah kepada kita umat. Pajar Rasulullah pun hadiah sembahyang tersebut. Bab bulan Rajab, bab bulan yang tengah bertanya jalani jino, yakni tepatnya pada malam beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Bak malam yang tu Allah beri hadiah sembahyang kepada kita 5 buah wate di urus semalam. Kita baca sejarah kiban ketika Allah Subhanahu wa taala beri perintah sembahyang pun gebi kepada Rasulullah 5 buah wate. Lehat beri hadiah 50 buah wate. Coba tak bayangkan. Seandainya Rasulullah bawa watenya betul, hana kebalik ba Allah taala untuk jalan kurun. Karena tanda sayang dia kajikan gebi dengan jumlah yang banyak. Kita menyayangkan ni, sayang ke rumah, sayang ke keluarga, menyutabi dalam ukuran yang sedikit, apakah dengan ukuran yang ni? Tentu dengan ukuran yang ni, ukuran yang banyak. Allah bertanya beri ibadah salat kepada Rasulullah dengan jumlah yang ni. Namun di dalam perjalanan ketika Rasulullah merumpok dengan para nabi dan para rasul, berpegah hati dari para nabi rasulnya. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, umat gata umat yang hidup akhir zaman, umat gata umat yang lemah-lemah, umat gata umat umur yang panik-panik. Hang kanggo ikut semayang 50 buah watenya. Umat kamu mantong yang raya badan, yang panjang umur, yang tegak-tegak, sembahyang yang nit daripada 50 buah wate sulit untuk dikerjakan. Maka diperintahkan diberi nasihat dari para nabi rasul untuk Rasulullah kembali kepada Allah. Jak laki pengurangan, jak laki diskon ya Allah. Akhirnya beberapa kali bolak-balik Rasulullah menemui Allah Subhanahu wa taala. Allah beri sembahyang yang dari 50 menjadi 50 mati karena sayang Rasulullah kepada katanya umat beliau. Dumnan sayang Rasulullah. Ketupa katanya hang sanggup 50 mati. Namun 50 matinya walaupun memang kanit, tapi terasa sulit mantau kita kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ketika mengerjakan salat imam berbatai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, betul. Bahkan cukup ramai yang meninggalkan salat padahal itu pun sembahyang yang wajib, padahal itu pun menyerta tinggal sembahyang dosa raya, padahal itu pun menyerta tinggal sembahyang beribadah oleh Allah, padahal itu pun menyerta tinggal sembahyang dengan sengaja akan dibunuh. Jid poh mati kita nyo menyerta tinggal sembahyang, menyuka giyu sembahyang, hantar tim sembahyang, tak bantah untuk hantar tim sembahyang oleh imam yang adil, memang ditegakkan syariat Islam, boleh menghukum pembunuhan ataupun memenggal kepala orang-orang yang tidak mau salat. Walaupun secara hukum fikih dalam mazhab katanya Imam Syafi'i, urang-urang yang sembahyang hana terhukumi dengan kafir. Dan dalam mazhab yang lain, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpegang bahawa orang yang tinggal sembahyang sama lagi kafir. Tapi para imam mujtahid, lagi Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama-ulama yang lain hana menganggap, mentakwil makna hadis Rasulullah orang yang meninggalkan salat kafir artinya dekat dengan kekafiran. Artinya orang yang hana sembahyang karak sama lagi kafir. Pak sama haji tu kafir hana sembahyang. Ditanya orang Islam punya hana sembahyang sama dengan orang-orang kafir. Orang kafir naik puput kebaikan-kebaikan yang lain, tetapi kebaikan-kebaikan, sedekah, amalan-amalan kebaikan yang dipuput oleh orang kafir hana manfaat bagi orang yang tengok di yaumil qiyamah kaum muslimin. Pakon karena hana pondasi di dalam ibadah mereka. Karena salatnya kaum muslimin adalah pondasi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Islamnya adalah amrun azim, satu perkara urusan yang cukup raya. Wa umuduhu salah, tiang daripada agama Islamnya iaitu salat. Menyotiang pondasi hana tapedau, hana tapubut. Pat itu amalan-amalan yang lain itu kaum muslimin. Kehinan beda katanya dengan orang kafir. Nah, tengku orang Islam gopnya cukup berakal. Dia sedekah luar biasa. Sifat gopnya lupa getan akhlak. Tapi sayang, bacut tu. Tu yang bacut tu, kesemayang nanti. Yang kon bacut tu tengku, ubi raya kesalahan gopnya. Sedekahnya kata yang sunat. Salat itu yang wajib. Maka menyatakan bacut tu salah hukum haitim sembahyang. Kau bacut tu nya, ubi raya salah maka haitim sembahyang. Cina tak kala memang cukup le kaum muslimin. Orang-orang yang tidak mau salat. Lehnya waktu kita pakat sembahyang, menejak surga, nejak Ramadan. Kata mau hana perleh ke surga. Itu mereka lagi nya. Mengingkari kepada kebenaran, tak ajak kepada perbuatan yang baik, tak amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Namun mereka menolak kebaikan, menolak kebenaran. Itulah hakikat orang yang sombong di sisi Allah. Makna sombong batarul haq, menolak kebenaran. Jadi makna sombong kon lagi katanya takabur. Dan takaburnya pakaian Allah yang memang hanjitna bab katanya. Tapi makna al-kibru yang dikatakan oleh para ulama batarul haq, menolak kebenaran. Tapakat untuk takabur yang betul, tapakat untuk kebaikan. Malah mereka menolak kebaikan katanya. Menyoi tolak dengan kebaikan entahlah. Tapi nyo yang bahaya ni kaum muslimin. Mereka bahkan mengolok-olok, mengejek katanya waktu tapakat kebaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hakikatnya mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan bisa menyerumuskan perkataan bahkan buturnya kepada kemurtadan. Hana bak kate-te kita nyo kaji kafir. Gara-gara takut ulang-ulang urung sembahyang. Gara-gara takut remeh urung yang meninggalkan sembahyang. Maka Allah dalam Al-Quran katakan, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahawat fa sawfa yalqawna ghayya."
maka akan datang setelah para nabi, para rasul itu pengikut-pengikut yang mereka meninggalkan salat atau salat, menyia-nyiakan salat. Di masjid kaya hari ditanya dengan panggilan azan, hayya 'alas salat. Berarti itu hayya 'alas salat, marilah sama-sama kita melakukan salat. Ikenal muadzin, hayya 'alal falah. Bunuh hayya 'alas salat, kemudian pada azan yang berikutnya hayya 'alal falah. Mari kita mendapatkan kemenangan. Pakan berpegah li muadzin, mari kita mendapatkan kemenangan. Karena tidak ada jalan untuk kita berhasil menang yang sesungguhnya, menang yang hakiki. Menang di dunia katanya selamat, bahagia hidup, aman kehidupan katanya. Bahagia di akhirat, selamat katanya daripada api neraka dan diutamakan oleh Allah dalam syurga. Itulah hakikat kemenangan yang hakiki. Menyo dengan sembahyang hana tapubut, bek melumpur katanya akan merompok kemenangan. Maka Allah Subhanahu wa taala itu wattaba'u syahawat, orang-orang yang menyia-nyiakan salat, mereka sibuk mengikuti hawa nafsunya, asik memperturuti keinginannya, sibuk dengan dunia, lalai ditanya di pura malam, berbagai macam kelalaian ditanya. Yang kelalaiannya yang bunyian bahkan hana manfaat untuk dunia, hana manfaat untuk akhirat. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan, kerugian, kerusakan nantinya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Kaum muslimin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, subuhnya wate yang berkat tau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika subuh beliau berdoa. Kita berdoa ke katanya umat. Karena mulianya wate subuh. Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam Al-Quran ada dua buah tempat gemesumpah li Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalam surat Al-Mudassir, was-subhi idza asfar, demi waktu subuh apabila ia telah bercahaya. Tabah tu dalam surat At-Takwir, Al-Mudassir tabah, At-Takwir tabah, yaitu was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Para ulama-ulama tafsir menjelaskan ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran dengan suatu waktu yang menunjukkan bahawa watenya adalah waktu yang cukup besar keutamaannya. Watenya wate yang agung, wate yang mulia. Maka Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut karena ada kemuliaan dan keberkahan dalam waktu itu. Maka Rasulullah berdoa ba'awai wate bengok ketika waktu subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, ya Tuhanku, neberkati ya Allah, neberi berkah ya Allah ke umat Lut fi bukuriha, pada waktu subuh, pada waktu pagi mereka itu. Doa nabinya tentu akan dirumpok di urung-urung yang naik bedoh bawa wate bengah. Menyok urung yang wate bengah mantang tengun, jaga kedai kawate duha, kawate matawro kai'e, artinya hana lewate subuh, yang mereka tidak mendapatkan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia tak itu? Urang makanya nyatakan urang-urang yang tabi kepada subuh, urang-urang yang memang ibadah subuh rajin, hantam meninggalkan sembahyang subuh, berzikir di subuh dan ibadah-ibadah yang lain, maka berkat dia. Karena apakah doa Rasulullah, doa Nabi jamun berucapkan, teribe perto ton yang kau ikut sahabat yang lalu. Tapi doanya sabi-sabi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama mataura mantau hidup.
Bertanya kah nak merumpuk dengan Rasulullah? Seandainya merumpuk dengan Rasul, ku yang akan dalaki doa. Tak melaki, ya Rasulullah nyum doa kelak ya Rasul, berbahagia dunia, berbahagia di akhirat, bertamu surga ya Rasul, sajandranya Rasul. Pasti katanya akan tak melaki doa bak Rasulullah supaya Allah diberi kebaikan kepada katanya. Namun katanya kah hudik bak akhir zaman, apakah bisa mendapatkan doa Rasul? Bisa. Bedoh bawai. Bedoh bawai tubuh. Pubut ibadah, semayang tubuh berjamaah. Tak awal hari katanya dengan kebaikan. Maka sebaik-baik kebaikan yang kita mulai bak bengok ura adalah solat subuh berjamaah. Yang sebaik-baik amalan yang kita mulai di awal hari. Kon tahajud mentang-mentang malam. Habis itu kan tahajud aku. Menyo tahajud kan mentang malam. Awal hari ketika fajar sudah menyingsing. Ketika fajar terbit bertanda waktu subuh. Maka sebaik-baik amalan yang menyo ingin kita lakukan di waktu awal pagi, salatlah subuh berjamaah fil masjid, di masjid dalam keadaan berjamaah. Yang memang sulit. Maka ji hanapa ta melumpur nek kalon tu hawatat tak kalon tiga sembahyang subuh beramai jamaah. Nah, tiga fajar biasa ji awal Ramadan kan. Di puasa puasa kedua yang subuh ramai. Tambah lagi tarawih malam pun. Subuh ramai, tapi memasuki hari ke selanjutnya pertengahan akhir Ramadan yang bahkan kemuliaan kelebihan cukup dia. Tinggal 2 bersah tu, bahkan 3 bersah tu punya kampung-kampung. Maka melumpur katanya menyo kena kalon urang yang sembahyang subuh berjamaah. Pakon. Dan juga kembali kepada keimanan dan hidayah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tanya yang kehadirnya biar merasa sombong, biar merasa hebat tak dia berarti selama udik tabi sembahyang subuh. Tipulah ni. Sembahyang subuh dah. Benar sembahyang subuh tapi rumah dan subuh tabi masjid. Nyan penyakit kitanya yang memang roh syaitan untuk menggoda, merusak amalan-amalan kitanya yang kata ibadah kepada Allah. Padahal ketika merempuk hidayah, kamu merempuk bantuan Allah untuk sembahyang subuh. Tapi syaitan tidak tinggal diam dia. Bermain, merusak amalan pahala ibadah katanya. Dengan pertama penyakit ujub, penyakit ria, penyakit katanya sombong membanggakan amalan, tipulan palina. Waktu subuh betul tengok. Yang bahaya tu. Maka katanya yang kehadirnya coba tak ikhlaskan bahawa ku yang tak puput jina kon kemampuan katanya tu. Tak berdoa subuh. Tak melangkah kadang rumah jauh dari masjid kena. Dalam keadaan yang lebih yang kadang ujian rintik-rintik dan sebagainya, tapi tetap saja masjid. Bukan hebatnya kita, tapi nyan la haula wala quwata illa billah. Dengan bantuan mau'inah daripada Allah Subhanahu wa taala. Menyuhana pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Katanya sama lagi orang lain mentong tengut dia tu tempat Tema tu ki bancaran ku kadang bak tiga go ataupun na wate-wate yang wate dah bodoh. Na jaga tu tapi hak tak bodoh. Hak tajak masjid. Nya memang cit kamenan perkata. Karena bakwati malam ketika katanya ta'i sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ketika seorang hambanya syaitan dijak bak ulai katanya icuk talo dia ni krek talo diikat bak ujung ulai katanya nada talonya ada karena yang perkara yang gaib tapi yang perkara Rasulullah. Maka walaupun yang perkara yang gaib yang hanya dibak katanya wajib diyakini. Syaitan ketika seorang hamba tidur di waktu malam, dia mengikat di ujung kepala hamba tersebut. Ikut malamnya malam yang panjang, kaihyu, panjang tak malamnya, kaihyu. Dibisik oleh syaitan. Maka jika katanya waktu taih malam, gayu berwuduk dalam keadaan suci, gayu berzikir, baca doa supaya jauh daripada gangguan syaitan. Walaupun demikian tetap syaitannya akan diikat oleh katanya. Maka ketika katanya bangun bak waktu bengok, mentong berat pakon karena ikatannya belum lepas
Mentong nak ikatannya. Cuma kebancara nak penuh ikatannya, pujit tak boleh gerak. Karena ikatannya perkara yang gaib yang mungkin tak buka lagi kalau biasa. Nah, cara-cara buka khusus yang dipegahnya Rasulullah SAW. Yang pertama, apabila seorang hamba bangun, dia berzikir kepada Allah. Menanjagai katanya, tak berzikir ke Allah. Berzikir ni, ya, pertama tak baca doa, bangun tidur. Dia tak baca doa bangun tidur, tak baca zikir-zikir yang lain. Ya, dengan berzikir kepada Allah, terbuka satu ikatan. Padung buah tu ikatan. Dua buah tu. Makanya mentong berat. Malah dia kata berdoa, kata jaga. Doa berdoa nak baca, zikir ke Allah nak baca. Berat kan? Karena mentong nak ikatan. Ikut syaitan, ihlam panjang dah mentong. Subuh nak 7 tu. Pos semua 7 habis tu. Ni mentong semua 6. Bagi bang subuh. Tak ihlam. Yang ikatan yang pertama dibuka dengan zikrullah, zikir kepada Allah, iaitu membaca doa setelah bangun tidur ataupun zikir-zikir yang lain. Ikatan yang kedua kepada Rasulullah, ketika hambanya kai berdoa berzikir kepada Allah, dijak berwudu, jak tung semayang. Menantat tung semayang, terbuka ikatan yang kedua. Dia tak tung semayang, mentong merasa tengah tu. Mentong merasa bohong, karena nak ikatan tu. Maka Rasulullah tu pegah tu, ketika dia salat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga. Maka bebas hamba tersebut daripada belenggu ikatan syaitan yang nak mulai ini. Sehingga ketika ikatan yang terlepas, hamba tersebut merasa semangat, merasa katanya segar. Karena apa kon? Hanali daripada ikatan syaitan yang dibisik katanya untuk bertengut aju-aju, bermetengut katanya supaya baik ibadah kepada Allah. Yang degul heboh kata. Maka dia nak puhirin pokon tu payah nak berdoa sebab. Karena memang nak syaitan. Saja katanya. Tapi kan cuma syaitan tu. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus 2 malaikat yang tabi menemani katanya. Yang malaikat malam, malaikat siang, 2 malaikat. Ketika malam datang, malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemani katanya. Ketika malaikat waktu malam selesai, Allah diutus malaikat subuh ataupun malaikat siang untuk menemani hambanya. Sehingga dalam hadis disebutkan bahawa 2 malaikat ini berkumpul ketika salat subuh dan salat asar dilakukan. Jadi pergantian ni malaikat malam habis bak waktu subuh. Ketika hambanya dia sembahyang subuh, malaikat naik ke langit. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bagaimana kamu meninggalkan hamba-Ku wahai malaikat?" Diteut oleh malaikat malam, "Ya Allah, kami meninggalkan hamba-Mu dalam keadaan salat." Ya. Kemudian terus malaikat bengok. Terus malaikat bengok pun bak waktu subuh. Ijaga katanya sampai waktu asar. Leh waktu asar, jih diik kembali kepada langit. Ya. Teruslah malaikat malam. Sehingga silih berganti. Ketika waktu asar dan waktu subuh, malaikat ini ditanya oleh Allah. Ketika ditanya oleh Allah, malaikat subuh pegah, ketika kamu meninggalkan ya Allah, hambaran tengah sembahyang subuh. Ikut malaikat sama tu. Waktu kamu terus pi, ikut malaikat dua. Waktu kamu terus hambanya tengah sembahyang subuh. Dan waktu kamu meninggalkan hambanya, ikut malaikat dua, jih tengah sembahyang asar. Dumnan kemudian katanya menyertakan sembahyang subuh dan sembahyang asar. Ini 2 buah sembahyang yang memang sangat mulia di samping sembahyang Isya yang memang keutamaan juga raya. Artinya apa? Sembahyang yang raya pahala, yang raya pahala di sisi Allah yang tetap ni pun yang kubur. Tapi nyo sembahyang maghrib segala cukup ramai orang yang kubur. Karena apa kau? Merasa bahawa nyo tak maghrib lebih raya pahala. Yang anggapan-anggapan yang salah. Yang mentongna lah mulai katanya. Coba jino tayakini lah mati. Tanamkan lah mati katanya bahawa subuhnya wate yang cukup raya pahala. Asarnya wate yang cukup berkat. Sembahyang isyanya pahala yang cukup raya. Dalam hadis Nabi disebutkan, man shalla salatal isya'i fi jama'atin fa ka'annama shalla nisfal lail. Orang yang sembahyang isya berjamaah, pahala dia seolah-olah sembahyang setengah malam.
setengah malam nak sembahyang luar biasa pahala. Tapi bila hal ini nak puput, maka salatlah isya berjamaah di masjid. Faman shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla subha kullahu faka'annama shalla laila kullahu. Maka orang-orang yang sembahyang subuh berjamaah di masjid seolah-olah melakukan salat malam sepenuh malam. Yang fadilah dan sembahyang subuh berjamaah di masjid seakan-akan ditanya kata ibadah semalam suntuk. Padahal tengut penokong dari 5 maghrib dia sembahyang isyak tengut sampai subuh. Tapi tajak subuh masjid, maka pahala subuh ditanya sama lagi atas sembahyang malam penuh dari awal malam hingga akhir malam. Kemudian kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk ta'awali pagi ditanya, marilah ditanya tak baca Quran, tak baca zikir, tak bersedekah subuh. Sedekah subuh kan sering kita dengar sedekah subuh. Tengku pekan aku harus tak bersedekah subuh. Apa hanya tak bersedekah hantik poh di kurang poh di peluh poh lehu ataupun malam-malam je kan hajat. Tapi ada keberkahan doa dari malaikat yang doa malaikatnya diamini oleh malaikat yang lain dan mustajabah di sisi Allah kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu subuh. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ikut oleh 2 malaikat. Dalam hadis Nabi disebutkan, 2 malaikat yang diutus oleh Allah ketika waktu pagi. Satu malaikat berdoa, Ya Allah, berikanlah orang-orang yang memberi infak, yang bersedekah di waktu pagi akan harta yang berlipat ganda. Doa malaikat. Ikut oleh malaikat apa tu yang 2 orang mana? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, ya Rabbi, urang-urang yang bawa tai bengah nan dron singgahkan harta nan tertib amanah harta tapi hai tema sedekah. A'ti mumsikan talafan. Neteun urangnya ya Allah, nepegado harta urangnya ya Allah, berbangkrut, berbinasa, bercelaka urangnya ya Allah. Yang doa malaikat. Maka kadang dia kaya, tapi pokon harta habis nama hana berkat. Macam-macam cara doa harta. Berkat doa malaikat di awal pagi. Maka kemuliaan di waktu pagi itu cukup besar. Mudah-mudahan kita yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala-nya sama-sama untuk bisa terus istiqamah. Tak melaki ya Allah. Istiqamahnya laki ya Allah. Bergebi hidayah Nabi ya Allah. Nabi tetap dalam taat, Nabi tetap dalam ibadah, Nabi tetap dalam iman. Di samping kita nak kewajiban. Kon cuma draw saja masjid itu. Kita memang kepala keluarga. Bek tanya tok dah sembahyang subuh. Hurung ina tanya anak dia tengut mentau. Menantawa dia tu tanya tak sembahyang sampai tepi mata orang bantawa anak mentau tengut. Perumah mentau tengut sembahyang nampak. Kita celaka kita. Yang kecelakaan kepada orang-orang yang ibadah kepada Allah. Mereka menyia-nyiakan keluarganya, beribadah hanya untuk dirinya, padahal tanggungjawab anak rumah keluarga orang yang dinafkahi tidak mereka beri peringatan, tidak mereka ajak kepada kebaikan. Nauzubillah. Bejit sebagai peringatan kepada kita warga muslim. Mudah-mudahan dalam ceramah yang singkatnya bermanfaat dan baik kita amalkan lebih kadar kemampuan kita khususnya kepada tuan pribadi dan umumnya kepada kita kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, supaya Allah doa sebagai supaya Allah beri kepada kita istiqamah, beri kita taat dalam ibadah dan wafud dalam keadaan husnul khatimah, memerumpuk kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yuna kata-kata yang salah minta maaf, mungkin agak panjang bacot, minta maaf dan akhiri dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.